Halo semua, sekarang kita masuk untuk fitur terakhir di dalam aplikasi resepi apps kita. Di sini kita akan buat untuk detail dari resepinya. Jadi contohnya pada saat saya klik tulkis kebab, nah di sini dia akan tampilkan data-datanya dari nama resepinya, gambarnya, kemudian bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dan instructionnya atau cara kerjanya. Nah di sini kita akan buat untuk resepinya. Nah pertama kita ambil dulu datanya dari endpoint-nya, yaitu endpoint berdasarkan ID-nya. Nah, di sini untuk endpoint-nya sendiri, kita coba tampung ke dalam sebuah variabel, get recipe. Recipe sama dengan asing panah. Nah, di sini kita buat variabel recipe atau kita langsung destructuring datanya. Kemudian kita panggil Axios get ambil data. Nah, di sini data yang kita ingin ambil endpoint-nya yang ini. Nah, cuman kita tidak ambil berdasarkan random datanya, tapi kita ambil berdasarkan nilai dari ID-nya. Dan di sini cukup satu data saja yang kita ambil, bukan recipes tapi recipe tanpa S. Nah, untuk ID-nya kita ambil dari variabel ID. Dari sini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian kita coba log saja dulu, kita dapat datanya atau tidak. Dan kita coba jalankan use effect. Use effect. Nah, di use effect-nya kita coba untuk ambil data dari get recipe-nya. Recipe dalam kurung tutup kurung. Nah, di sini kita sudah dapat ya nilainya, kita const datanya. Kemudian dapat nilainya, di sini kita cek di terminal. Ini masih undefined, belum ada datanya. Karena di sini kita harus await. Nah, baru bisa kita cek lagi di terminal. Nah, ini kita dapat datanya. Jadi kita dapat data detail dari recipe-nya ini yang ID-nya 24. Nah, di sini kalau kita cek ID-nya juga 24. Nah, ini untuk gambarnya kita bisa tampilkan level dari recipe-nya, kemudian cosine-nya, kemudian cook time-nya berapa, untuk durasinya, dan kita bisa tampilkan juga untuk ingredients-nya yang berupa array. Ini array, dan instruction-nya yang berupa array juga. Dan juga di sini kita bisa tampilkan name-nya. Nah, untuk meal time kayaknya kita tidak perlu tampilkan. Nah, kita juga tampilkan waktu dari prep time minutes-nya yang 25 ini. Nah, ratingnya kita tetap perlu tampilkan, review count-nya juga kayaknya nggak usah. Yang kita tampilkan itu serving, tax-nya tidak usah, sama user ID-nya tidak usah. Jadi beberapa saja yang kita tampilkan dari respon yang kita terima ini. Nah, ini kita coba masukkan respon yang kita terima di dalam sebuah state. Di sini const sama dengan use state. Nah, buat dia berupa record, key-nya itu string, kemudian nilainya itu any. Nah, ini untuk ambil endpoint-nya atau tipe data dari endpoint kita nanti yang berupa objek. Ya, ini bukan koma, titik 2 tapi koma. Nah, string, kemudian ini stringnya buat kayak gini aja. Nah, ini data yang kita terima nanti itu berupa objek, sama dengan yang kita tampilkan di console log. Dan kita buat use state-nya namanya recipe, kemudian set recipe. Oke, seperti ini. Nah, ini ada kurang di use effect-nya, kita kasih dependensinya kayak gini, array kosong. Nah, selanjutnya kita tampung data kita masuk ke state-nya ini, berarti set recipe berdasarkan data. Oke, di sini sudah kita tampung datanya ke dalam recipe-nya. Kemudian kita tampilkan datanya. Nah, untuk datanya supaya memperringkas waktu, kita copy saja dari index, dari linear, sampai bagian sini. Kita copy, kita paste ke sini. Kita tutup view-nya sama linearnya. Linear, gradient. Nah, kemudian kita perlu import yang dibutuhkan, kayak linear gradientnya, kemudian color-nya kita import.
Nah, kemudian di sini image-nya kita import juga. Nah, di sini URI yang dia tampilkan dari state kita yaitu recipe. Ini untuk name-nya, recipe. Dan ini cook time-nya kayaknya tidak perlu kita tampilkan. Nah, kemudian kita ambil untuk style-nya yang ini. Kita copy style-nya dari sini. Berarti dari sini ke title-nya ini. Kita copy. Masuk ke sini. Kita tutup. Dari create-nya. Seperti ini. Oke, dan kita import fungsi style sheet. Oke, sini kita cek untuk detailnya, contoh Thai green curry. Nah, ini tampil untuk image-nya sama title-nya. Nah, selanjutnya kita tampilkan untuk state-nya. Nah, state-nya nanti kita masukkan berdasarkan durasi cook time-nya dan juga prep time-nya, level, dan juga yang lain-lain yang kita tampilkan. Nah, di sini berarti kita lakukan styling dulu. Untuk bagian start-nya, kita bisa buat di sini dia berupa scrolling supaya kita bisa scroll view, kita bisa scroll atas bawahnya nanti. Nah, seperti ini. Jadi yang ini untuk bagian image. Kemudian di bawahnya ini untuk bagian konten. Nah, kontennya kita buat view di sini. Kemudian di view-nya kita buat view lagi. Nah, ini untuk view bagian start-nya. Start. Sini kita buat view. Nah, di view di dalam sini kita buat view lagi. Dan kita tampilkan berupa icon durasinya. Sini kita import from add expo vector icons dari ion icons. Dan kita coba tampilkan di sini ya, di view-nya. Nah, jadi view start card-nya nanti di sini kita tampilkan ion icons-nya dengan name, time. Kemudian kita kasih size 20, color, atur warnanya color titik aktif, dan untuk teksnya sini teks. Nah, di sini kita tampilkan untuk cook time-nya dari recipe titik cook time minutes, waktu masaknya. Kemudian di teks di bawahnya kita buat di sini teks yaitu cook time berupa minutes. Ini kita save. Nah, tampilnya seperti ini. Kita lakukan styling dulu untuk bagian kontennya yang ini. Nah, kita buat stylenya berarti di sini style sama dengan styles titik container content. Oke, kita buat stylenya di bawah. Nah, untuk kontainer kontennya kita buat di sini background colornya dulu. Color titik background. Kemudian kita buat border radius topnya. Atau border radius saja langsung kita kasih di sini 30. Kemudian untuk margin top, nah ini kita kasih minus untuk margin topnya supaya dia masuk ke sini juga. Ambil sedikit dari image-nya, sudutnya. Sini 30. Kemudian padding top juga sama 30. Kemudian padding horizontal untuk kiri kanannya, padding horizontal kita kasih 16. Dan untuk padding button kita kasih 40. Oke, kita save. Nah, tampilnya kayak gini untuk kontainer kontennya. Kemudian kita buat untuk start kontainernya yang bagian view ini, style sama dengan styles titik start container. Kita buat untuk start kontainernya di bawah.
Nah, untuk start kontainernya kita kasih flex direction ke raw. Kemudian kita kasih margin button. Margin buttonnya itu 5. Jadi seperti ini, ada jarak di bawahnya dan dia juga sudah flex directionnya ke raw. Kemudian di style yang di bawah sini yaitu untuk start car-nya. Sini style sama dengan styles titik start car. Kita buat stylenya untuk start car-nya. Di sini start car kita kasih flex 1, kemudian border radius 20, border radius 20, padding 20, kemudian align item ke tengah. Di rata tengah kita tinggal atur ukuran fontnya dari yang 30 ini sama cooking time minutes-nya. Nah, berarti di dua ini kita styling. Untuk style sama dengan styles titik start value, sama yang ini style sama dengan style titik start label. Oke, kita styling start value sama start labelnya. Sini untuk start value, Nah, untuk start value-nya kita kasih font size 18, kemudian border, kemudian font width-nya kita kasih dia bold atau 600 juga bisa. Kemudian warnanya color, titik 2 color titik aktif, kemudian margin button di sini kita kasih margin buttonnya 4. Dan untuk start value start label kita buat juga untuk stylenya ke font size 12, kemudian warna kita kasih warna dia yaitu primary, kemudian text align ke tengah, dan font width-nya kita kasih saja dia 400. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini untuk durasinya dari cook time-nya 30 menit. Nah, kemudian kita buat untuk stat yang lain. Nah, ini stat labelnya kayaknya nggak terpanggil atau tipe. Stat label. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Nah, kita style untuk yang lainnya kayak prep time, serving, difficulty, sama quizility-nya. Nah, ini kita buat card-nya. Nah, ini untuk prep time minutes. Kita buat juga di sini untuk labelnya prep time. Kita save. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini belum tampil untuk waktunya. Prep time minutes. Sini minutes. Nah, ini 20 menit. Nah, kemudian buat lagi satu, yaitu untuk bagian servingnya. Sini kita buat servings. Kemudian di sini servings. Dan untuk ikonnya jangan time tapi di sini people. Nah, ini 4 ya, sudah masuk datanya. Kemudian untuk bagian bawahnya kita buat lagi start container baru. Yang bagian bawah, yang mana untuk bagian bawahnya kita tampilkan untuk difficulty sama quiz ini. Di sini difficulty-nya.
Sini di difficulty. Nah, ini medium. Kita ganti untuk ikonnya di sini. Jadi bar chart. Oke, jadi seperti ini medium. Kemudian yang di bawah sini itu untuk sini. Sini. Ini T. Nah, di sini ikonnya kita ganti ke icon Earth. Nah, ini T. Di sini kita ganti juga ya untuk labelnya City. Yang di sini kita ganti ke difficulty. Oke, ini sudah jalan. Nah, ini QuickTime-nya kayaknya kita buat labelnya lebih kecil. QuickTime ini saja. Masih kurang bagus ya kelihatannya. Kayaknya kita atur fontnya ke lebih kecil lagi. Mungkin 5. Terlalu kecil 10. Atau ya 10 aja deh. Ini kayaknya ada yang salah di codingan kita. Kita cek dulu. Oke, kita coba kasih heading ya. Di sini headingnya nggak ada fitur back-nya. Kasih ini button back. Bernilai true. Ini true. Kita klik. Kita reload dulu. Nah, ini udah aman. Jadi sudah rata untuk tampilannya dari start kita. Nah, kemudian di bawahnya kita buat untuk bagian bahan-bahannya, yaitu increment-nya, apa-apa saja. Nah, berarti di sini kita bisa minimize untuk startnya. Yang ini juga start yang kedua. Nah, ini kita buat untuk increments. Bahan-bahannya apa-apa saja. Nah, untuk increment-nya kita buat style mentahannya dulu. Sini view. Kemudian view lagi. Kemudian iron icon. Untuk iron iconnya kita buat di sini untuk name list. Name list, kemudian untuk warna color, titik, aktif, dan size-nya 16. Sini size 16. Ini sudah ada listnya. Nah, kemudian untuk iconnya kita taruh di bawahnya di sini. Untuk teks increments. Kemudian di view-nya sini di bawah kita buat view lagi, yaitu untuk list increments-nya. Nah, untuk listnya nanti kita coba looping menggunakan recipe. Sini recipe titik. Kalau dia dapat recipe increments-nya, increments, maka kita coba map. Di sini recipe titik increments, pakai G, increments. Kita coba map. Di sini loopingnya kita coba map saja, tidak pakai flat list. Ini increment untuk semua incrementnya. Tipe datanya itu ini. Kemudian indeksnya supaya kita bisa kasih huruf atau urutannya. Di sini dia tipe datanya number untuk indeksnya. Nah, kemudian kita tinggal looping, allow. Nah, di sini loopingnya kita buat view lagi. View, tutup view-nya. Nah, di dalam view-nya kita kasih key supaya dia unik. Key-nya berdasarkan indeks kita. Dan kita buat view lagi. Tutup view. View yang pertama ini untuk nomor urutnya. Di sini kita buat teks untuk nomor urutnya nanti. Teks. Dan view yang di bawah kita buat juga. Di sini bukan view tapi teks langsung. Yaitu incrementnya apa-apa saja. Kita bisa save. Cek tampilannya. Nah, di sini belum ada untuk loopingnya. Karena kita belum tampilkan semua incrementnya. Kita coba tampilkan.
di sini untuk nomor urutnya index plus 1. Jadi untuk urutannya mulai dari 1 bukan 0. Dan di sini untuk bagian incrementnya yang berupa array yang kita looping di sini. Increment kita tinggal panggil. Dan kayaknya di sini ada yang salah pemanggilan data kita. Ingredients. Oh ya, ingredients. Ingredients. Oke, kayak gini ingredients. Kita ubah semua ingredients. Oke, jadi seperti ini ya tampil. Untuk bahan-bahannya kita tinggal styling. Nah, pertama kita styling dulu untuk bagian listnya ini. Di bagian view yang ini ya. Nah, view pertamanya itu untuk section style titik section container dan view yang di bawahnya ini itu untuk style titik section title row. Kita styling dulu untuk section kontainernya di bawah di sini. Di section kontainernya kita kasih margin top atau margin button aja deh, margin button ke 32. Kemudian section untuk title row-nya kita styling juga di bawah sini. Section title row kita atur flex direction-nya. Flash direction ke row. Kemudian align item ke tengah. Kemudian gap-nya kita kasih 12. Flex-nya 1. Dan margin button-nya 16. Ini increments sama listnya. Cuman kayaknya di sini belum ke styling untuk teksnya ya, yang ini. Kita styling juga untuk teksnya. Teksnya berarti di sini kita lakukan style sama dengan styles titik title. Kita buat di bawah title. Untuk title-nya kita atur font size-nya ke 22 dan font width-nya ke 600. Kemudian untuk teksnya 1. Ini jangan title karena sudah ada title kayaknya yang kita buat stylenya. Nah, ini dia tabrakan section. Di sini kita buat jadi title section. Oke, kita atur lagi style yang di atas ke title section yang ini. Oke, tampilnya seperti ini ya. Di sini kita atur namanya kayaknya tipe ingredients. Oke, sip. Nah, kemudian di view-nya ini yaitu untuk listnya ini ya yang kita coba styling. Pertama yaitu ingredients grid-nya. Sini styles titik ingredients grid. Kita buat ingredients grid-nya di bawah. Ingredients grid-nya kita kasih gap saja 12. Jadi ada jarak setiap list ingredients-nya atau bahan-bahannya. Kemudian kita style juga untuk bagian view-nya ini. Pertama yang ini kita style sama dengan styles titik ingredients card. Nah, kemudian
kita styling ingredients card-nya lagi. Ini kita styling saja langsung yang di bawah sini. Nah, di sini mungkin. Sini koma. Ingredients card-nya kita kasih flex direction ke low. Kemudian background color, titik, background light. Kemudian untuk border radius 20, heading 20, dan gap 16. Oke, jadi seperti ini tampilan dari bahan-bahannya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk angkanya yang ini. Sini lakukan style, titik, ingredients, number. Ini kita styling lagi ingredients numbernya di sini. Ingredients numbernya sini kita kasih width ke 28, kemudian height-nya juga 28, border radius 30, background color primary. Kemudian untuk justify content kita buat dia ke tengah dan align itemnya juga ke tengah, center. Oke, tampil seperti ini ya. Nah, kemudian untuk teks dari bahan-bahannya kita styling juga, berarti yang ini kita style sama dengan style titik increments text. Nah, kita buat juga yang di bawah. Ini kita bisa copy di bawah sini dan kita tinggal buat stylenya di sini. Untuk stylenya kita buat flex 1, kemudian font size-nya kita kasih 16 dan line height-nya kita kasih saja 22. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini sudah ada untuk ingredients-nya atau bahan-bahannya. Nah, kemudian di bawah itu untuk instruction-nya. Ini kita bisa copy yang ini. Kemudian di sini untuk instruction. Nah, yang perlu kita ubah di bawah sini instruction-nya, yaitu teksnya yang ini. Instruction. Nah, kemudian yaitu looping-nya yang ini. Berarti di sini instruction. Kemudian recipe titik instruction kita map setiap instruction-nya instruction. Atau di sini item aja supaya lebih mudah. Nah, ini kita tinggal ganti di sini jadi item. Kita save. Nah, ini untuk instruction-nya. Jadi sudah ada ya untuk bahan-bahan dan juga untuk cara masaknya kayak gimana. Nah, ini sudah selesai untuk detailnya. Detail dari resepi kita. Kalau kita cek di resepi lain, contoh mungkin blueberry banana smoothie. Nah, sini bakal tampil juga untuk bahan-bahannya apa saja dan juga cara masaknya kayak gimana. Tampil semua dan tampilnya sudah lumayan menarik untuk tampilan dari resepi detail kita. Nah, karena ini sudah video akhir, jadi terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di playlist berikutnya. Kita akan coba buat untuk aplikasi-aplikasi lain, entah itu web ataupun mobile.
Jadi jika ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.